Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastrio Bintang Aprindo dengan NIM V1221009 dari Prodi D3 Manajemen Perdagangan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil pengerjaan saya dari soal UTS Supply Chain Management bagian B. Soal nomor 1 yaitu menganalisis perusahaan atau bisnis, manufaktur atau jasa dengan menyusun, mengidentifikasi, dan menganalisis proses supply chain dan operation management atau bisa disebut SCOM yang terdiri dari aktivitas atau hulu hilir customer feedback, perencanaan, scheduling, logistik, dan umpan balik dari konsumen atau grafik dan penjelasan. Soal nomor 2 yaitu menyusun dan meredesain proses dan sistem SCM pada perusahaan tersebut dan jelaskan kemungkinan permasalahan dan wasted time yang bisa dihindari berdasarkan kondisi yang ada. Pada UTS Supply Chain Management kali ini, saya mengambil UD Mandiri. UD Mandiri merupakan bisnis manufaktur yang bergerak di bidang penjualan beras. Bisnis ini berasal dari keluarga saya sendiri yang beralamatkan di Desa Kacang, Dusun Kelangitan, RT 13, RW 003, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. UD Mandiri sendiri sekarang masih beroperasi dan semakin mengembangkan bisnisnya di bidang beras ketan juga. Beras ketan banyak diminati di luar Pulau Jawa, terutama yang sudah dikembangkan oleh UD Mandiri sendiri berada di Manado. UD Mandiri sendiri sudah memulai bisnis beras ketan pada akhir 2019 yang dicoba juga di Manado tersebut. Itu merupakan awal dari perdagangan beras ketan untuk UD Mandiri sendiri. Untuk proses kali ini lebih menekankan ke proses penjualan beras. Untuk yang nomor 1, SCOM yang digunakan UD Mandiri dimulai dari pembelian bahan baku beras atau bisa disebut padi. Ada kalanya UD Mandiri juga langsung membeli beras hampir siap jual dari distributor. Proses selanjutnya yaitu pengolahan barang mentah atau padi. Tujuan dari proses ini yaitu memisahkan kulit padi dari biji beras. Proses ini sangat membutuhkan SDM yang banyak. Untuk proses kedepannya pun juga membutuhkan SDM yang banyak. Selanjutnya yaitu memasukkan ke dalam proses pemolesan dan grading. Biasanya produk beras yang diperoleh dari distributor akan disatukan dengan produk yang telah diproses di mesin penggilingan. Agar kedua produk tersebut dapat dipoles dalam satu mesin sehingga mendapatkan kualitas warna beras yang diinginkan oleh pemilik dari UD Mandiri atau dari konsumen tersebut. Biasanya beras yang diinginkan yang menghasilkan warna yang cerah atau putih cerah kayak gitu. Selanjutnya yaitu proses grading yang berfungsi memisahkan beras yang berwarna coklat ataupun beras broken atau yang bisa disebut dengan beras patah-patah. Beras yang patah-patah tersebut juga sangat mempengaruhi dalam proses penjualan. Banyak dari konsumen yang menginginkan bentuk beras itu utuh seperti pada umumnya. Jadi tidak banyak dari mereka yang menginginkan beras yang patah-patah.
Tapi dari proses penggilingan tersebut dapat mengakibatkan beras-beras tersebut patah. Oleh karena itu, dengan adanya proses grading sangat membantu untuk memisahkan beras-beras yang tidak utuh atau patah tersebut. Selanjutnya yaitu proses mixing. Proses ini dilakukan sebelum pengemasan terjadi. Manfaat dari proses ini adalah mendapatkan kualitas beras yang bagus karena di proses ini beras yang patah akan semakin terlihat sedikit. Selain dari proses grading, proses mixing ini juga sangat membantu untuk mengurangi kualitas beras yang patah. Karena biasanya mixing ini diambil dari produk beras yang memang benar-benar sudah melewati kriteria, yaitu keutuhannya sangat benar-benar utuh. Jadi dengan proses mixing ini sedikit membantu atau bahkan sangat membantu untuk kualitas beras yang ada. Setelah proses mixing, tibalah di proses terakhir, yaitu pengemasan. Pengemasan pada uji mandiri sudah tergolong ke dalam pengemasan yang aman karena terdapat segel yang cukup rapat untuk memastikan produk beras datang dengan aman ke tangan konsumen. Sekali lagi, proses ini juga sangat membutuhkan SDM karena di setiap proses dari mulai penggilingan, pemolesan, grading, bahkan mixing, itu juga membutuhkan SDM. Jadi dari semua proses ini sangat dibutuhkan SDM yang banyak. Untuk proses selanjutnya yaitu perencanaan. Untuk saat ini, UD Mandiri merencanakan bisnisnya dengan menyiapkan pesanan dari para konsumen yang sudah memastikan setiap bulannya akan memesan 1 atau 2 truk beras. Meskipun beras masih memegang peran utama dalam konsumsi pangan di Indonesia, jumlah pemesan tidak terlalu banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan banyaknya pesaing di bidang penjualan beras. Untuk perencanaan transportasi, UD Mandiri menggunakan jasa pengiriman yang sudah dipastikan akan sampai dengan aman ke tangan konsumen. Tetapi ada kalanya dari pihak konsumen sendiri memberikan akomodasi ataupun transportasi untuk produk beras yang akan mereka beli dari UD Mandiri. Karena ketika para konsumen memberikan akomodasi ataupun transportasi untuk mengambil barangnya, mereka juga lebih mengurangi biaya pengeluaran mereka. Oleh karena itu ada banyak bahkan sebagian yang mengirimkan transportasi mereka sendiri. Untuk tahap selanjutnya yaitu scheduling. Scheduling dari UD Mandiri sendiri sudah dipastikan setiap bulannya akan memproduksi dan mengirim produknya ke para konsumen yang telah melakukan pemesanan. Proses scheduling ini sangat membantu untuk mendata siapa saja pemesan produk dari UD Mandiri tersebut. Untuk proses selanjutnya yaitu logistik. Dari UD Mandiri sendiri, logistik yang diterapkan yaitu pengawasan pada proses pemilihan bahan baku, pengawasan pada proses pengolahan bahan baku, pengawasan pada produk yang sudah jadi, pengawasan pada packing barang, pengawasan pada transportasi untuk perpindahan produk yang akan dikirimkan ke konsumen. Semua pengawasan tersebut dilakukan sendiri oleh pemilik dari UD Mandiri sendiri. Tetapi ada kalanya juga dibantu oleh anggota-anggota yang siap membantu dalam pengawasan tersebut. Semua bahan baku ataupun produk jadi akan ditempatkan terpisah sehingga menjaga keamanan produk UD Mandiri. Keamanan yang terjamin dari UD Mandiri sendiri juga mengakibatkan banyaknya konsumen yang memesan kepada UD Mandiri. Pemisahan dari barang jadi ataupun produk mentah dari UD Mandiri sendiri memudahkan untuk proses
pengangkutan ataupun packing juga dari tempat pengolahan menuju alat transportasi tersebut, sehingga tidak membuat kesulitan untuk para pengemudi ataupun sopir truk tersendiri untuk tempat-tempatnya. Untuk tahap selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik yang diberikan konsumen sangat memuaskan. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika setiap bulannya selalu ada pesanan yang datang. Hal tersebut dapat terjadi karena pemilihan bahan baku dan proses pengolahan yang baik dari UD Mandiri. Selain itu, pelayanan dan marketing dari UD Mandiri sendiri juga sangat baik dan memuaskan bagi para konsumennya. Di sini, di pekerjaan saya juga saya mencantumkan bukti berupa mesin pengolahan padi, mesin pemolesan dan grading, dan juga proses pengiriman barang ataupun bisa disebut bukti dari pengiriman barang dari UD Mandiri. Untuk nomor 2 yaitu redesign, proses, hambatan, dan waste time dari UD Mandiri. Yang pertama yaitu redesign dari UD Mandiri, dimulai dari merubah pemilihan produk bahan baku beras itu sendiri. Sebelum melakukan redesign, bahan baku dari UD Mandiri sudah tergolong aman karena tidak pernah ada pelanggan yang mempermasalahkan produk olahan dari UD Mandiri. Tetapi seiring berjalannya waktu, distributor memberikan harga yang tinggi dalam penjualan bahan baku. Hal tersebut membuat UD Mandiri meredesain pada pembelian produk bahan baku yang akan diolahnya. UD Mandiri sendiri menginginkan bahan produk yang bagus, namun memiliki harga di bawah harga bahan produk sebelumnya, sehingga UD Mandiri dapat mengurangi jumlah pengeluaran dan dapat menjual dengan harga yang sesuai dengan pasar di Indonesia. Cara yang dilakukan UD Mandiri yaitu dengan mensurvei secara langsung bahan baku atau padi di petani-petani lokal sekitar Madiun. Cara ini sangat membantu karena para petani yang didatangi langsung juga lebih dimudahkan dengan adanya penjemputan seperti ini karena para petani tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih untuk panen dan transportasi lainnya sudah ditanggung oleh UD Mandiri sendiri. Hal tersebut mengakibatkan para petani lokal juga lebih memilih konsep seperti itu. Dan yang kedua yaitu UD Mandiri juga lebih memfokuskan kepada proses pengolahan bahan baku agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Sekali lagi pengawasan dan pengelolaan selalu diawasi oleh pemilik dari UD Mandiri tersebut, sehingga apa yang diinginkan oleh pemilik dan apa yang diinginkan konsumen dapat terrealisasikan dengan adanya pengawasan dari pemilik UD Mandiri tersebut. Hambatan dan wasted time yang dihadapi oleh UD Mandiri ialah kenaikan harga dari distributor yang tak menentu, sehingga mengakibatkan kesulitannya UD Mandiri menjual hasil olahannya kepada konsumen. Dengan menaiknya harga dari distributor tersebut mengakibatkan jadwal yang seharusnya sudah terrealisasikan untuk mengolah bahan beras tersebut menjadi tertunda karena ketika proses pembelian distributor tersebut menaikkan harga barang, sehingga pemilik dari UD Mandiri sendiri yang melakukan survei harus mencari distributor lainnya agar mendapatkan harga yang sesuai dan tidak terlalu mahal, sehingga ketika melakukan penjualan juga mendapatkan keuntungan yang cukup untuk kedepannya dan untuk proses-proses kedepannya juga. Hal tersebut selalu diatasi oleh UD Mandiri dengan cara mencari pengganti distributor. Dengan cara ini, ketika kita melakukan survei di lapangan,
distributor A menaikkan harga, tetapi pemilik dari UD Mandiri sendiri dapat membatalkan proses pembelian tersebut karena dengan adanya survei di lapangan yang dapat melakukan pembelian di lapangan mengakibatkan proses pembatalan ketika harga tidak sesuai, sehingga survei-survei ke tempat lainnya ketika harga sesuai itu dapat membuat deal-dealan harga. Sekian dan terima kasih atas presentasi atau penjelasan saya mengenai jawaban saya tentang UTS Supply Chain Management nomor 1 dan nomor 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.